Untuk match lawan Cina, insya Allah Sultan Desen dan La Grande akan menyajikan sesuatu hal lagi. Yang sini eksekutornya saya, karena memang khusus untuk La Grande ini saya ingin tangan saya sendiri selaku founder Sultan Desen untuk mengerjakan sampai final gitu. Mas Aru, kita cukup senang nih bisa berkesempatan ngobrol di sini di studionya Mas Aru gitu kan. Kemarin sempat rame bikin tifonya untuk laga lawan Bahrain. Nah Mas Aru, kita bicara tentang ilustrasi tifo. Mungkin Mas Aru bisa, banyak yang mungkin teman-teman mungkin ada yang udah tahu, tapi apa sih sebenarnya ilustrasi tifo itu gitu secara sederhananya? Ilustrasi tifo itu sesuatu hal visual atau objek atau hal yang 3D yang bisa kita saksikan, kita lihat bersama-sama. Kayak kemarin Godzilla Gundala maupun yang Garuda itu tifo. Kalau yang koreo itu lebih ke supporternya yang bawa kertas, yang ada gerakan-gerakan, itu lebih ke koreografi. Tapi kalau tifo itu yang objek yang ditampilkan, seperti itu kurang lebih gambaran dan perbedaan antara tifo dan koreo. Nah, Mas bisa ceritain nggak seperti apa itu awal prosesnya? Awal proses yang tifo yang mana? Yang Bahrain. Yang Bahrain ya. Untuk yang Bahrain itu alhamdulillah banget, itu kesempatan Sultan Desen dalam pembuatan tifografi untuk kedua kalinya, untuk kolaborasi hebat antara Sultan Desen dengan La Grande Indonesia. Kemarin itu waktu match Bahrain sempat banyak ide yang masuk, cuman kita mengambil ini sesuatu hal yang dimana kita itu ingin menunjukkan martabat dan harga dirinya bangsa Indonesia, karena yang kita tahu bersama di match laga sebelumnya waktu kita match dengan Bahrain itu ada ini sesuatu hal yang kayaknya kurang berkenan di hati masyarakat Indonesia karena entah wasitnya atau apanya itu. Makanya kemarin waktu match di Indonesia kita membawakan tema tentang show your dignity, bahwasannya itu kita bangsa yang mempunyai harga diri, mempunyai martabat, dan kita ingin menunjukkan lewat kreativitas. Kita kemarin nggak menunjukkan lewat sesuatu hal yang menyindir ataupun menghina bangsa mereka, tapi kita menunjukkan dengan harga diri martabat bangsa kita, yaitu mengepakkan sayap sang Garuda. Nah itu ide kreatifnya awalnya dari mana tuh Mas Aru? Ide kreatif awalnya itu overall keseluruhannya dari La Grande. Jadi Sultan Desen itu hanya eksekutornya aja. Jadi waktu meeting dengan La Grande itu, waktu La Grande main ke Jogja, ngobrol-ngobrol, idenya itu apakah mau ide awal itu konsepnya waktu untuk menyambut tifo Bahrain itu Garuda, cuman backgroundnya ini gunungan wayang. Nah itu ide awalnya, cuman karena Indonesia bukan Jawa aja, makanya kemarin kita lebih ke universal, kita ambil gunung. Kita temanya kemarin puncak kejayaan, puncak yang paling tinggi, ada gunung, ada awan, dan Garuda yang terbang sampai puncak gitu. Itu kesulitannya apa Mas Aru dari ide kreatif itu? Kalau untuk kesulitannya sendiri pada dasarnya karena kita orang kreatif itu nggak ada kesulitan sama sekali. Cuman kemarin seharusnya jadi pengerjaan yang 4 hari 5 hari itu udah jadi, kemarin sampai 23 hari tuh. Iya, karena memang ini banyak revisi entah dari PSSI-nya atau dari teman-teman lainnya yang memberikan masukan positif biar tifone ini tuh bisa diterima oleh banyak masyarakat gitu. Dan faktanya memang sangat viral ya Mas? Iya, alhamdulillah ya, pecah viral dan kita bisa rasakan bersama kemarin. Itu perasaannya gimana ketika hasil karyanya itu diapresiasi oleh masyarakat luas gitu Mas Aru? Alhamdulillah bagi saya sendiri selaku foundernya Sultan Desen itu sangat bangga, sangat senang, dan salah satu seniman yang bisa dipilih oleh La Grande Sultan Desen itu sungguh suatu kebanggaan. Karya yang mahal dalam artian nggak bisa digantikan dengan
kata-kata maupun uang untuk La Grande ini, Masya Allah. Terus selama ngerjain itu sendirian atau dibantu tim, Mas Aru? Untuk proses pengerjaannya sendiri itu ada tim. Jadi tim Sultan Desain itu ada kurang lebih 5 orang. Cuman kemarin dalam proses pembuatan tipografinya La Grande itu ada 2 orang aja tuh, yang satu sketsa, yang satu eksekutor. Di sini eksekutornya saya, karena memang khusus untuk La Grande ini saya ingin tangan saya sendiri selaku founder Sultan Desain waktu mengerjakan sampai final gitu. Oke. Nah itu kan begitu luar biasa, dan di lapangan juga sangat euforianya sangat luar biasa ya. Gimana ketika pertama kali melihat karya itu nongol di GBK, Mas Aru, waktu itu? Itu waktu match Jepang berarti ya, kalau pertama kali ini nongol di GBK. Wah, itu betul-betul sesuatu hal yang enggak terduga sih, sampai itu kan first time-nya La Grande pembuatan tipografi ini paling besar kan, dan itu juga first time-nya Sultan Desain dalam pembuatan untuk tipografi. Itu betul-betul 2 ini tuh saling first time, dan first time kita itu tuh bisa sepecah itu, bahkan sampai ternotis di berbagai negara juga. Itu wah, di luar out of the book. Iya, jadi ketika Jepang, ketika naik di Jepang kan itu mungkin orang belum begitu ngeh gitu ya, bahwa ada. Tapi ketika Bahrain dengan dignity-nya itu memang sangat luar biasa. Pilihannya begitu ini. Menurut Mas Aru, kreativitas itu seperti apa sih dari apa yang sudah dikerjakan itu? Kalau untuk kreativitas, terutama untuk tipografi, bagi Sultan Desain maupun La Grande, kita menyajikan sesuatu hal yang positif, yang enggak menjatuhkan negara lawan kita. Kita bisa bikin sesuatu hal yang berbeda daripada yang mungkin dari yang udah yang mungkin kurang cocok. Kita bisa menyajikan sesuatu hal yang baru lewat kreativitas yang lebih positif lagi, dengan adanya Show Your Dignity dan kemarin waktu Godzilla Gundala itu betul-betul sesuatu hal yang dibangun oleh La Grande, hal yang positif sih, keren sih mereka sih. Terus ada nggak sih inspirasi ketika bikin itu? Kan kebanyakan hal itu datang dari kayak Bundesliga, piala yang banyak. Itu Mas Aru punya referensi nggak? Kalau untuk tipografinya sendiri pada dasarnya belum pernah. Jadi belum ada gambaran ini harus punya siapa itu belum ada. Cuman kemarin karena kita spesialis di bidang ilustrasi, dan La Grande pun udah nyari ilustrator lain di luar sana, cuman kayaknya belum pada cocok ke Sultan Desain. Sekali kolaborasi langsung pecah, dan alhamdulillah ini udah berkolaborasi terus sampai sekarang, bahkan besok untuk match laga Cina juga. Nah, untuk Cina nih Mas Aru, mungkin ya nggak perlu ini ya, tapi ini udah mulai mengerjakan juga ya untuk Cina ya. Untuk match lawan Cina, insya Allah Sultan Desain dan La Grande akan menyajikan sesuatu hal lagi yang besar, yang ditunggu aja besok. Jadi kemudian laga lawan Cina sendiri kan juga penting ya bagi Indonesia. Nah, bagi Mas Aru sendiri kan pasti fans timnas juga, Mas Aru ya. Mungkin bisa berpendapat tentang match lawan Cina juga. Apalagi nanti karyanya akan di sana lagi nih, di Tribun Utara ya. Ya, kalau harapan saya sendiri, semoga aja Indonesia kan tinggal 2 match lagi, lawan Cina dengan lawan Jepang. Harapannya waktu Indonesia lawan Cina itu kita bisa meraih poin penuh. Waktu lawan Jepang seenggaknya jangan kalah tapi imbang. Itu kan kita kan ada kemungkinan untuk lolos ke Piala Dunia juga. Betul, gitu. Betul. Apakah hadir langsung di GBK, Mas Aru? Nah, kebetulan bulan Juni besok itu ada sesuatu hal yang besar juga yang sedang saya kerjakan. Jadi belum bisa hadir untuk teman-teman La Grande di sana. Walaupun kemarin dari La Grande berharap banget tuh Sultan Desain bisa hadir ke sana. Cuman kita ngabarin ke mas-mas La Grande bahwasannya kita belum bisa hadir ke sana karena saya sendiri sedang insya Allah akan melaksanakan pernikahan di bulan ini. Ini kan di tempat Mas Aru juga kita lihat banyak yang untuk dijadikan tempat pelatihan ya, teman-teman dari sekolah segala macam itu. Kita juga melihat ada perbedaan antara sebelum dan sudah di Tivo gitu. Nah, ini Mas Aru sendiri memang terbuka untuk memberikan ilmunya ke teman-teman yang ingin belajar atau seperti apa, Mas Aru?
Iya, pada dasarnya memang melihat kondisi adik-adik kita yang udah sekolah bertahun-tahun, tapi waktu lulus kok lulusannya kayak gini ya, ibaratnya nggak 100% mereka itu bisa mengikuti dan kualitasnya sebagus yang diharapkan kurikulum. Makanya di situ Sultan Desain hadir di sini untuk memberikan pendidikan yang lebih spesifik lagi, khususnya untuk industri ilustrasi ini. Jadi di tempat sini tuh ada pendidikan magang, di mana magangnya itu full belajar kayak anak kuliah. Di sini nggak ngerjain proyek, betul-betul belajar dari awal sampai mereka bisa banget, sampai maksudnya itu bisa terjun di industri profesional. Kurang lebih seperti itu pendidikan di Sultan Desain. Nah, untuk sampai pada bisa TIFO itu apa, jenjang apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman, Mas Aru? Kalau bisa sampai ke TIFO itu kurang lebih teman-teman ya tentunya bagi pekerja kreatif harus bisa gambar. Itu poin pentingnya yang pertama, karena kan kita kan menampilkan visual sesuatu hal, unsur kreativitas lewat ini kan seni kita dalam menggambar ilustrasi di situ. Lalu untuk yang kurang lebih yang lainnya kita mungkin lebih ke nyari banyak referensi, karena kan nggak harus tifo atau pesan yang ingin kita sampaikan itu yang berbau politik ataupun nuansa yang hal-hal yang negatif. Kita di sini menghadirkan seperti La Grande, hal yang positif pun bisa kita berikan ke khalayak umum gitu. Nah, ya, TIFO ini juga bisa diaplikasikan di apa aja nih, Mas Aru? Kalau untuk TIFO sendiri pada dasarnya selain dijadikan TIFO waktu beberapa menit selama pertandingan sebelum berjalan yaitu ya. Nah, lalu habis itu bisa untuk ini juga merchandise. Itu untuk pengingat juga bahwasannya ini loh sejarah kita waktu kemarin itu tuh ada juga merchandise kemarin yang Show Your Dignity itu juga ada. Artinya bagi teman-teman yang mendalami TIFO ini juga peluang bisnis ke sana ada ya, Mas? Iya, insya Allah ada. Apalagi kalau TIFO ini bisa sampai FYP viral itu, wah itu juga menjadi sangat cuan sekali. Nah, sehari-hari Mas Aru di studio ini terus ngerjain atau memang by project aja, Mas Aru? Nah, untuk saya sendiri karena saya posisi udah punya tim di sini Sultan Desain udah bisa jalan sendiri. Karena saya udah punya timnya udah solid semuanya dan mereka sedang mengerjakan proyekan studio. Contohnya kayak ilustrasi merchandise untuk brand lokal, brand luar negeri, itu distro merchandise pakaian. Iya. Itu yang ngerjain, yang megang timnya Sultan Desain. Lalu kalau saya sendiri lebih ke bagian monitoring dan sekarang sedang proses pembentukan bisnis baru ilustrasi merchandise untuk klub-klub sepak bola lokal gitu. Nah, ini yang paling menarik. Nah, merchandise ini kan jadi salah satu bagian bagaimana klub bola itu hidup ya. Nah, Mas Aru sendiri gimana menyikapinya dengan apalagi sekarang mau memperlebar bisnis ke sana, katakanlah seperti itu, Mas Aru? Iya, pada dasarnya di sini Sultan Desain itu berharap banget memberikan peluang bagi berbagai klub lokal Indonesia untuk berkolaborasi dengan Sultan Desain. Kita hadirkan visual yang lebih fresh, yang lebih baru, pakai style Sultan Desain biar harapannya ke depan tuh orang lain tuh, wah ini ternyata ada seni lain yang menarik. Mungkin sebelumnya udah menarik, cuman ini ada sentuhan baru yang lebih unik lagi sehingga dalam penjualan maupun dalam berkolaborasi kita dari mulai mungkin orang lain ada yang belum tahu menjadi lebih tahu lagi tentang sepak bola gitu. Itu mungkin apa aja yang nanti bisa dikerjakan oleh klub untuk merchandise, Mas Aru, dari mungkin clothing atau lain-lain gitu? Iya, kalau untuk klub lokal sendiri lebih ke clothing merchandise-nya, terutama yang official merchandise-nya ya. Harapan kita kayak kemarin Persebaya Store itu kan mereka kolaborasi dengan Sultan Desain itu, alhamdulillah antusiasnya warga Surabaya juga oke banget. Nah, ke depan kita ada planning untuk kolaborasi dengan klub-klub besar lainnya, cuman kayaknya belum bisa disampaikan. Ya masih untuk rahasia lah, masih disimpan gitu ya, Mas Aru. Tapi proyek besar ini katanya sih akan menjadi suatu yang wah nanti ya, Mas Aru ya. Iya.
Nah, harapannya nih Mas Aru, dengan Mas Aru juga sekarang dikenal sebagai tifo untuk La Grande dan kemudian sepak bola Indonesia, pasti punya harapan dong dengan industri sepak bola nasional. Iya, betul banget. Harapannya ya, yuk kita para supporter ataupun para fans sepak bola kita semakin kesini, semakin tahun bertambah, umurnya bertambah, kita semakin dewasa. Yuk, hal-hal yang mungkin masa lalu yang antara klub satu dengan yang lain ada sejarah yang kurang berkenan, yuk kita mulai lupakan. Kita di sini udah harus bangkit, harus lebih dewasa lagi, saling merangkul dengan klub lain. Kita lupakan hal-hal yang mungkin itu sejarah kelam bagi masing-masing klub gitu. Untuk timnas besok lawan Cina, Mas, bisa ya, bisa ini nggak harapan lawan timnas? Harapan apa? Match lawan timnas lawan Cina untuk besok. Iya, untuk timnas Indonesia besok ya semoga bisa meraih poin penuh biar bisa lolos ke Piala Dunia. Otomatis kalau lolos ke Piala Dunia, insya Allah Sultan Desain dengan La Grande semakin semangat untuk menghadirkan ini ilustrasi ataupun tifo-tifo megah lainnya, biar kita banggakan nama Indonesia dengan kreativitas dari anak bangsa.